Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para keluarga dari kedua mempelai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sepasang pengantin baru kita, yaitu Adinda Dosi dan Adinda Via, karena sudah melangsungkan akad pernikahan, jangan lupa pandongane panjenengan semuanya kita doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan dari pernikahan ini Allah himpun dalam kebaikan, diberi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan semoga melahirkan generasi-generasi yang baik, yang bermanfaat untuk keluarga, umat, bangsa dan negara. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menasihati diri saya pribadi dan juga jamaah semuanya tentang masalah pernikahan ini. Saya yakin banyak di sini yang sudah menikah dan ada juga yang belum menikah. Dan yang namanya pernikahan insya Allah pasti kita jalani. Dan nikah adalah ibadah terlama dalam hidup kita. Maka kita harus bisa mempertahankannya dan menyuburkannya dengan selalu dengan baik ya. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang pernikahan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wahai kaum laki-laki, sesungguhnya wanita itu telah mengambil dari dirimu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian yang sakral. Jadi menurut Al-Quran, pernikahan itu agung, sakral, dan tali yang kuat. Tetapi para hadirin, setan itu paham dengan ayat ini. Bahkan lebih paham dari kita. Maka dari itulah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yadau iblisu arsyahu alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu saroyahu. Kemudian iblis menyebarkan pasukannya, disebar di muka bumi untuk menggoda umat manusia. Fa'adhamuhum makanatan a'dhamuhum fitnatan. Di antara tentaranya iblis yang paling dekat sama iblis adalah yang paling besar godaannya. Fayaji'u ahaduhukum, maka datanglah satu persatu tentara iblis menyampaikan hasil godaannya dari umat manusia. Dan mengatakan, inni qad fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, wahai raja, aku telah berhasil menjadikan umat manusia melakukan dosa ini dan dosa yang itu. Tapi kata iblis, ma sona'ta syai'a, kamu belum melakukan apa-apa. Padahal dia sudah berhasil. Tapi kata iblis, lah ma sona'ta syai'a, kau belum melakukan apa-apa. Sampai datanglah prajurit yang terakhir, dan prajurit ini mengatakan, ma taraktuhu illa qad farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Wahai baginda, tidaklah aku tinggalkan anak Adam sampai dia bercerai dari istrinya. Kata iblis, ni'ma anta, engkaulah sebaik-baik prajuritku. Jadi kesimpulannya, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa rumah tangga kita itu dipantau oleh iblis. Bahwasanya rumah tangga kita itu dijadikan target oleh iblis dan bala tentaranya. Maka dari itulah untuk membina rumah tangga itu dibutuhkan ilmu, saling tanasuh. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Adinda Dosi dan juga Adinda Via semangat menuntut ilmu agama. Ciri orang itu diinginkan kebaikan oleh Allah kalau mendekat ke agama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah
menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah jadikan hamba itu senang mendekat kepada agama. Rumah tangganya diatur dengan agama. Kalau lihat istrinya belum sholat, dinasihati untuk sholat. Kalau punya anak-anaknya itu keluar rumah gak pakai jilbab, diajari untuk pakai jilbab. Tidak hidup tidak melulu pagi bangun kerja pulang istirahat capek terus siklusnya seperti itu. Harus disediakan waktu untuk mendekat ke agama, sediakan waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Jadikan agama melekat di rumah tangga kita. Sebelum masuk kamar mandi ingat ada adabnya baca doa. Sebelum hubungan badan ingat ada doa. Bersamailah Allah dan dalam setiap gerak-gerik rumah tangga kita. Supaya kita dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terutama untuk adinda saya, Mas Dosi, bahwa isinya keluarga itu ya suami, istri, anak. Itu isinya rumah tangga. Dan menurut Al-Quran, suami, istri, dan anak itu macamnya ada 3. Ini juga jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Mari kita renungkan, saya itu suami tipe nomor berapa? Yang jadi istri silakan bercermin dan renungkan, saya istri nomor berapa? Yang jadi anak pikirkan saya nomor berapa? Karena menurut Al-Quran istri, suami, anak itu macamnya ada 3. Kita pasti salah satu di antara 3 ini. Yang pertama istri dan suami yang pertama menjadi musuh bagi yang lain. Ya Al-Quran yang mengatakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu, suamimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi dirimu. Dan insya Allah kita tidak seperti itu. Jadi yang pertama, suami istri itu bisa menjadi musuh. Tidakkah kita ingat istrinya Nabi Nuh? Tidakkah kita melihat dalam sejarah istrinya Nabi Lut, meskipun mereka Nabi tak sanggup menolong istrinya. Maka dari itulah jangan sampai rumah tangga kita ini menjadi musuh. Suami suka mukul, ini musuh. Istri selalu bantah suami, musuh ini. Jangan sampai rumah tangga kita seperti itu. Dan musuh itu tafsirannya ada 2. Tafsiran yang pertama adalah musuh di dunia. Suami keras, suka nempeleng, suka berbicara kasar. Istri suka membantah, anak durhaka. Ini musuh di dunia. Tapi ada yang lebih dahsyat dari musuh di dunia. Itu tafsiran yang kedua, musuh di akhirat. Bisa jadi suami istri gak ada masalah. Suami cinta istri, istri cinta suami. Ayah sayang sama anak, anak sayang sama bapak. Di dunia gak ada masalah. Istri minta apa diturutin. Anak minta apa dimanja sama orang tua. Di dunia no problem, gak ada masalah. Tapi apakah cinta kasih di dunia itu memastikan mereka bercinta kasih di akhirat? Belum tentu. Karena ada ayat yang berbunyi, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, ini nanti di akhirat saling mencela di hadapan Allah. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling menfitnah satu sama lain. Kalau punya istri, dia tidak sholat, membuka aurat. Suami tidak negur, tidak nasihati. Maka nanti di hari kiamat, kenapa ente gak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah ngajari aku. Anak gak pernah sholat, ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu gak sholat? Ya Allah, ayahku tidak pernah mengajari aku. So, itulah jahatnya istri kita, jahatnya anak kita. Kita kasih nafkah siang malam anak kita sampai kita sekolahkan sampai doktor, sampai mendapat gelar profesor, kita sekolahkan tinggi, tapi di akhirat kalau kita tidak mendidiknya dengan baik menjadi musuh. Dan mereka mengatakan haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifa. Ya Allah, ini suamiku dulu, ya Allah ini bapakku dulu enggak pernah ngajari aku. Fa'atihim adzaban dhifa, berikan azab yang berlipat ganda untuk ayahku ini. So, betapa jahatnya anak kita ini. Jadi cintanya Anda kepada anak Anda di dunia belum tentu menjadikan anak ini cinta kepada Anda di akhirat kalau enggak ada saling menasehati. Itu ya, itu tipe yang pertama. Suami istri bisa menjadi musuh.
Yang kedua, menurut Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15, anak dan istri dan suami bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu, istri-istrimu bisa menjadi fitnah. Ujian di dunia, mana yang kamu dulukan, Allah atau mereka. Dan ketahuilah, saudaraku dosi, ya, meskipun Anda punya istri, tapi hak orang tuamu lebih besar daripada istrimu. Cintai istrimu, sayangi, berikan haknya. Tapi tidak boleh kau tempatkan istrimu di atas kedua orang tua. Sayangi betul. Begitu juga dengan adinda Fiyah. Harus mengerti mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinomorduakan. Tetapi pada dasarnya harus memberikan hak setiap pemilik hak. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Yang nomor dua, nomor tiga ya, tadi kan fitnah. Fitnah itu artinya ujian, mana yang kau dulukan, Allah atau mereka. Gitu. Dan yang paling inti dan kita berusaha untuk menuju ke sana adalah tipe suami istri yang nomor tiga. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, bahwa suami istri anak itu yang paling hebat adalah menjadi penyejuk pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang kita sudah berdoa dengan ayat ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, dari istri-istriku, suamiku dan anak-anakku menjadi penyejuk pandangan mataku, penentram jiwaku, pelipur laraku. Itulah mengapa diadakan nasihat ini dalam upaya supaya rumah tangga kita menjadi yang nomor tiga ini, penyejuk pandangan mata di dunia dan di akhirat. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan nasihat ini untuk jamaah secara umum dan untuk adindaku. Apa sih fungsi dari istri kita? Kalau adik Fia berarti apa fungsi dari suami? Lihat Al-Quran, bagaimana perumpamaan Al-Quran terhadap istri. Al-Quran memperumpamakan istri dengan satu perumpamaan, tidak yang lain. Menurut Al-Quran, Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai laki-laki, istrimu adalah pakaianmu. Wahai wanita, suamimu adalah pakaianmu. Kenapa kok Allah menyebut pakaian ini? Apa sih fungsinya pakaian itu? Berarti suami harus bisa berperan sebagai pakaian. Begitu juga dengan suami. Apa itu fungsi dari pakaian? Yang pertama, fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Berarti Anda wahai suami harus pandai-pandai untuk menutupi aib istrimu. Dan Anda wahai seorang istri harus pandai-pandai menutup aib suamimu. Itulah fungsi pakaian. Saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Maka kalau ada masalah rumah tangga, jangan keluar dari tembok rumahmu. Kalau sampai keluar dari tembok rumahmu, dunia mengetahuinya. Selesaikan masalahmu, kekurangannya istrimu tutup dan cari solusi yang terbaik. Kekurangan suamimu tutup, jangan disebarkan ke orang lain dan cari solusi yang terbaik. Karena fungsi dari pakaian adalah menutup borok, menutup aib, menutup kekurangan dalam tubuh kita. Itu fungsi yang pertama. Fungsi pakaian yang nomor dua adalah sebagai perhiasan dan menjaga kehormatan. Kenapa kita menikah? Untuk menjaga kehormatan kita supaya kita tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Mantesi pasangan ini. Karena fungsi dari menikah itu adalah yang nomor dua sebagai perhiasan. Dan yang nomor tiga fungsi dari pakaian adalah melindungi. Kalau panas biar gak kepanasan, kalau dingin biar tidak kedinginan. Saling melengkapi. Itulah tugas suami istri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu lama dan siap. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kedua mempelai diberi oleh Allah kemurahannya, kasih sayangnya, limpahan barokahnya. Begitu juga dengan keluarga kedua mempelai. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dalam kebaikan dan kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.